Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di webinar HPT siang hari ini. Jadi webinar ini merupakan kesempatan bagi kami untuk berbagi pengalaman dan informasi terkait pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kami geluti. Tentu saja kami berharap bahwa momen ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di dalam menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang GIS, mulai dari instalasi, commissioning, hingga testing yang dilakukan di lapangan. Kalau tadi rekan saya, Vicky, sudah membahas tentang bagaimana proses instalasi GIS, izinkan saya di sini untuk berbagi beberapa informasi terkait commissioning GIS yang kami kerjakan selama ini, yaitu commissioning setelah pemasangan GIS di lapangan, yang terbagi atas dua bagian, yaitu commissioning primary atau high voltage part dan secondary atau sering juga disebut sebagai low voltage part. Mengapa on-site testing itu perlu dilakukan? Jadi GIS sebenarnya sudah diuji ketika di assembly di pabrikan. Tetapi kok perlu diuji lagi ya saat setelah dipasang di lapangan? Hal ini karena pemasangan dan pengujian di pabrikan dilakukan secara parsial atau sepotong-sepotong. Biasanya maksimum per 1 bay atau per 2 bay. Namun setelah itu, beberapa part dari GIS akan dilepas kembali, di-packing untuk transport, dan dikirim ke site lewat jalur udara, laut maupun darat. Setelah sampai di site, part-part yang dilepas tadi akan dipasang kembali, sehingga pertanyaan tentang mengapa on-site testing itu perlu dilakukan otomatis akan terjawab, yaitu untuk memastikan bahwa elemen-elemen GIS yang telah terpasang setelah pemasangan di lapangan sudah terpasang secara benar dan bekerja secara sempurna, baik secara mekanikal maupun secara elektrikal. Step yang pertama dari commissioning GIS adalah sering kita sebut sebagai check and verification atau visual check terkait kesiapan fisik daripada GIS yang terpasang. Baik itu flange-nya, baut-baut, tekanannya, wiring-wiringnya, power supply, termasuk juga aspek safety di ruangan GIS. Misalnya opening atau lubang-lubang yang biasanya digunakan sebagai akses untuk UGC dari basement nantinya. Atau juga lubang-lubang yang di dinding sebagai akses untuk GIB. Jadi itu semua sudah harus tertutup dengan aman. Step kedua adalah gas leakage test atau kita sering sebut itu sebagai cek kebocoran gas SF6. Yang akan diuji yaitu kebocoran hanya bagian-bagian yang dipasang di lapangan. Jadi maksudnya bagian-bagian yang dipasang di lapangan saja yang akan kita periksa dan bukan bagian-bagian yang sudah terpasang di lapangan. Jadi itu untuk meminimalisir waktu pengecekan, pengujian, kita hanya cek kebocoran bagian-bagian yang terpasang di lapangan. Kenapa? Karena yang sudah terpasang dari pabrikan, itu biasanya sudah terisi dengan gas SF6 sebesar setengah bar untuk transportasi. Jadi ketika sampai di lapangan, pressure yang setengah bar itu akan kita periksa. Jika terjadi kehilangan pressure, itu artinya selama proses transportasi sudah terjadi kebocoran. Nah, kalau nanti ketika di lapangan kita periksa semuanya masih setengah bar,
Artinya itu tidak perlu lagi kita periksa karena tidak ada kebocoran di sana. Adapun IEC standar membatasi leakage rate maksimum 0,5% per kompartemen per tahun. Namun rata-rata pabrikan saat ini leakage rate-nya mereka itu batasi maksimum sudah sampai 0,1% per kompartemen per tahun. Artinya jauh lebih ketat daripada yang dipersyaratkan oleh IEC. Jadi berikut ini adalah beberapa metode yang sering digunakan sewaktu pengecekan kebocoran di lapangan. Ya, biasanya itu ditandai dengan nomor-nomor area-area atau bagian-bagian yang dipasang di lapangan, kemudian dibungkus plastik, diakumulasikan sekitar 24 jam atau sehari semalam, lalu dites dengan menggunakan leak detector, dan apabila terjadi kebocoran, leak detector akan mengindikasikan bocor. Tetapi kalau misalnya tidak bocor, tidak akan mengindikasikan apa-apa dan kompartemen tersebut tidak perlu kita bongkar. Sedangkan metode yang kedua itu dengan bantuan kamera infrared. Kebetulan untuk di Indonesia karena mungkin alat ini juga lebih mahal, ini masih jarang untuk digunakan ketika proses instalasi dilakukan. Lalu kita ke step berikutnya, yaitu mechanical operation. Artinya semua sudah yakin kita tidak ada yang bocor, kita bisa berlanjut kepada mechanical operation. Mechanical operation pun kita harus memastikan bahwa seluruh kompartemen sudah pada nominal pressure. Jadi bukan pada saat kosong, ya, karena ada beberapa material itu tidak bisa dioperasikan ketika gas di dalam kompartemennya itu dalam keadaan low pressure. Di step ini seluruh peralatan, ya, peralatan-peralatan switching gears, yaitu CB, DS, ES, high speed earthing switch, diperiksa dan harus bisa bekerja secara manual dengan manual handle, bukan melalui motor yang kita ketahui itu operasinya secara elektrikal. Khusus untuk CB, ya, biasanya itu penggeraknya itu umumnya saat ini adalah dari spring, kecuali yang tegangan-tegangan tinggi, itu pun tegangan tinggi yang baru-baru itu sudah pakai spring. Ya, kalau dulu ada pneumatik, ada hidrolik, tetapi saat ini udah umumnya pada memakai yang spring. Jadi untuk CB, ya, perlu juga dilakukan proses charge secara manual. Jadi springnya itu harus di-charge secara manual. Lalu CB harus bisa dioperasikan juga secara manual, proses close ataupun open-nya. Jadi biasanya kalau kami prakteknya itu masing-masing peralatan minimum 3 kali close, 3 kali open, itu baru kita yakin bahwa secara manual operasi dia akan baik, tidak akan mengalami kendala. Jadi dalam pengecekan ini juga perlu dipastikan bahwa main kontak, ya, kontak yang ada di dalam equipment itu sudah dalam posisi yang benar, ya. Kita bisa teropong lewat inspection window yang ada di masing-masing equipment, termasuk juga indikator posisinya. Jadi posisi close, indikator harus close, main kontak juga harus close, dan sebaliknya posisi open, indikator harus menunjukkan open, dan main kontak juga harus open. Semua itu harus kita lihat secara visual, dan kita lihat juga melalui inspection window. Jadi pengecekan ini semacam pendahuluan untuk memastikan bahwa peralatan tidak akan memiliki masalah mekanikal ketika nantinya peralatan tersebut dioperasikan secara elektrikal.
Berikut ini adalah beberapa contoh foto atau gambar mengenai manual operasi. Ya, dalam hal ini yang saya ambil adalah manual operasi untuk earthing switch yang sebelah sini, sementara yang sebelah sini adalah manual operasi untuk disconnector switch dan earthing switch. Ini adalah foto status indikasi daripada peralatan. Jadi ini indikasi close untuk earthing, sedangkan ini adalah nomor daripada equipment yang ada. Termasuk juga ini posisi open untuk diskonektor dan nomornya. Lalu bentuk daripada inspection window yang seperti saya sampaikan sebelumnya untuk melihat main kontak di dalam untuk mengintipnya, ada jendela kecil di sini yang terbuat dari kaca yang bisa kita melihat secara langsung seperti apa main kontak itu bergerak. Jadi sebagai contoh untuk diskonektor ini misalnya C429B, posisi open, lewat window ini kita harus bisa melihat bahwa posisi yang bersangkutan harus open. Seperti itu kira-kira. Lalu kita bergerak kepada pengecekan gas densimeter. Ya. Jadi densimeter berfungsi untuk memonitor tekanan gas SF6 yang ada di masing-masing kompartemen. Seperti ini bentuknya. Ya. Jadi ada indikator di sini yang melihat atau menunjukkan daripada tekanan yang ada di dalam kompartemen yang diwakilinya. Ya. Jadi level tekanan gas SF6 yang dapat dimonitor oleh densimeter ini adalah alarm level, ya, alarm ini satu, biasanya juga disebut sebagai alarm stage 1, yaitu peringatan pertama agar kita dapat segera melakukan top up sebelum melakukan pengecekan sumber kebocoran kompartemen. Jadi level ini ketika nanti gardunya dioperasikan, ya, bila terjadi kebocoran, dia akan menuju kepada step 1 pertama sekali. Jadi step 1 ini akan dicapai pertama sekali. Di sini diharapkan dilakukan proses pengisian atau top up supaya alarm ini bisa di-reset dan bisa dicari di mana sumber kebocorannya. Ini penting untuk diketahui setting first stage alarm itu berapa. Itu gunanya gas densimeter test ini. Supaya nanti ketika dioperasikan, kita yakin bahwa pressure switch ini bekerja dengan baik. Lalu ada yang disebut juga minimum functional pressure atau alarm stage 2, yaitu kondisi kebocoran yang sangat serius, di mana apabila terjadi kebocoran pada saat stage 1 dan tidak dilakukan top up, level kebocoran akan menuju ke stage 2. Ini adalah minimum functional pressure. Jadi tergantung pilihan apakah itu bay tersebut akan diisolasi atau ditripkan atau malah diblocking. Tidak dilakukan pengoperasian apa-apa sampai alarm tersebut di-reset. Sedangkan alarm yang ketiga itu adalah overpressure atau stage alarm 3, adalah indikasi tekanan berlebih di dalam kompartemen. Jadi di Indonesia kebetulan jarang yang memfungsikan third stage alarm ini. Ini biasanya kalau menjaga-jaga supaya tidak kelupaan misalnya untuk pengisian, sehingga dibiarkan untuk mengisi lalu berlanjut sampai tekanannya terlalu over. Atau ada kalanya juga akibat flashover. Jadi ada settingan ketika flashover atau malfunction, temperatur bergerak tinggi, mengaktifkan overpressure, sehingga proteksi nantinya akan disetting seperti apa, apakah di trip atau di block B-nya.
Itu semua adalah pilihan-pilihan. Jadi berikut ini adalah salah satu contoh densimeter, ya, termasuk bagaimana konstruksinya dan kontak-kontak switch-nya. Jadi dalam pemeriksaan densimeter switch akan diperiksa nilai set dan reset sesuai dengan standar pabrikan. Jadi pada GIS GE terdapat panduan grafik pengisian gas SF6 dan pemeriksaan set dan reset daripada densimeter tersebut. Jadi sebagai contoh untuk suhu 30 derajat, ya, suhu 30 derajat seperti ini, ya. First stage alarm haruslah dinilai tekanan di antara 6,1 atau 6,2 bar. Sedangkan stage 2, ya, di kisaran antara 5,8 sampai 5,9 bar. Ini harus diperiksa di lapangan. Fungsi kerjanya seperti apa. Dan rentang, ya, rentang jarak antara first stage dan second stage itu harus di antara 0,2 atau 0,4 bar. Jadi tidak boleh terlalu dekat ataupun terlalu jauh. Artinya kalau terlalu dekat atau terlalu jauh di luar range ini, densimeter tersebut harus segera diganti. Saat ini dengan semakin majunya teknologi, ditambah lagi dengan keharusan untuk menjaga agar tidak terjadi emisi gas SF6 ke lingkungan, beberapa perusahaan, salah satunya Dilo, telah berhasil menciptakan sebuah alat yang dapat melakukan pengujian set dan reset densimeter switch secara otomatis tanpa harus menggunakan gas treatment card. Produk Dilo tersebut dinamai dengan Densi Control. Dengan alat ini ketika pengujian densimeter dilakukan, gas SF6 akan dipindahkan secara perlahan dari dalam kompartemen ke sebuah tabung penampungan, ya. Di dalam sini ada tabung penampungan untuk mensimulasikan seolah-olah terjadi kebocoran sampai kontak switch di densimeter di GIS itu bekerja. Setelah pengujian tercapai, gas SF6 yang ada di dalam penampungan ini akan dipompakan kembali ke dalam kompartemen yang diuji hingga mencapai tekanan nominal kompartemen. Lalu berhenti secara otomatis untuk menyimpan data pengukuran. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian kualitas gas SF6 sebagai media isolasi di dalam GIS. Jadi ada 3 parameter sebenarnya di sini, yaitu moisture atau kelembaban, persentase, ya, atau purity, kemudian decomposition product. Namun decomposition product ini adalah merupakan hasil dari proses arcing, ya, proses switching, sehingga untuk GIS yang baru terpasang dan belum beroperasi, belum merupakan parameter yang harus diukur. Sehingga untuk pengukuran decompose product ini, untuk di webinar kali ini kita belum akan bahas. Pengujian moisture content atau pengujian kandungan uap air dalam gas SF6 dapat dipengaruhi oleh adanya kebocoran, kemudian incomplete evacuation, yaitu proses vakum kompartemen masih belum maksimal, sehingga masih ada tersisa uap air di dalam kompartemen. Kemudian ada handling failures, yaitu kesalahan proses instalasi GIS. Lalu ada improper filling, yaitu metode pengisian gas SF6 yang salah. Misalnya, pipa pengisiannya bocor, atau selang tidak divakum terlebih dahulu, sehingga ada air atau udara di dalamnya, dan hal-hal yang lain. Tentu saja tingginya kandungan uap air ini akan mempengaruhi kualitas GIS. Bisa menurunkan kekuatan isolasinya dan juga bisa menyebabkan korosi atau karat di dalam kompartemen. Karena di dalam kompartemen itu semuanya terdiri dari bahan-bahan metal. Nah, nantinya ketika nanti peralatan beroperasi dapat juga menghasilkan decompose product akibat reaksi kimia antara gas SF6 dengan arcing. Ya. Lalu pengujian kemurnian gas SF6.
Ini dapat disebabkan oleh proses produksi di pabrikan gas SF6, yaitu bercampur dengan sisa gas material lain dari hasil produksi di pabrikan tersebut. Kemudian, untuk di lapangan penggunaan nitrogen selama proses pemasangan. Jadi ada kalanya, khususnya untuk site di daerah dengan humidity tinggi, termasuk di Indonesia, untuk tujuan mengikat moisture dari dalam kompartemen, digunakanlah gas nitrogen kering. Akibat handling yang kurang benar atau kurang proporsional, gas nitrogen tersebut masih tertinggal di dalam dan dapat bercampur dengan gas SF6 yang kita isikan ke dalam kompartemen. Akibat dari kemurnian yang jelek ini mirip-mirip dengan kelembaban yang tinggi, yaitu kekuatan isolasi gas SF6 akan berkurang dan juga bisa menimbulkan korosi. Adapun kriteria atau batasan nilai kualitas gas SF6 untuk GIS pemasangan baru, ya ini after installation, ya ini batasannya, dan menggunakan hanya 2 parameter, yaitu moisture content dan purity. Sebab decompose product bukan merupakan bagian dari commissioning GIS untuk pemasangan baru. Contoh kriteria ini kami ambil dari manual instruction GIS dari brand GE Grid. Jadi untuk produk dan pabrikan lain tentu memiliki nilai referensi kriteria yang berbeda-beda pula. Tentang pengujian yang berhubungan dengan gas SF6 ini, terdapat informasi penting terkait sebuah regulasi dalam pengendalian kebocoran atau emisi gas SF6 ke udara. Di dalam regulasi ini diatur bahwa tidak diperbolehkan lagi membuang gas SF6 ke udara. Dengan demikian, setiap pengujian gas SF6, ya, cek kualitas gas, cek densimeter, gas SF6 tersebut harus ditampung dalam media penampungan sementara dan akan dikembalikan lagi ke dalam kompartemen setelah pengujian. Kebocoran gas SF6 juga harus dihindari. Dan apabila ada kebocoran gas SF6 di GIS, harus sesegera mungkin untuk diperbaiki. Jadi setiap GIS juga harus dilengkapi dengan gas monitoring system, sehingga kebocoran dapat terdeteksi lebih awal. Itu sebabnya dalam beberapa tahun terakhir, seluruh proses handling maupun commissioning yang berhubungan dengan gas SF6, pabrikan dan praktisi GIS sudah tidak diperbolehkan lagi mengelola gas SF6 secara tidak terkendali. Jadi gas analyzer juga sekarang sudah dilengkapi dengan tabung penampungan di dalamnya dan memiliki mekanisme pumping back untuk mengembalikan gas SF6 ke dalam kompartemen. Sehingga emisi gas SF6 tidak terekspos ke udara. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian tahanan kontak. Jadi pengujian tahanan kontak ini bertujuan untuk mengecek konduktivitas daripada konduktor dan konektor-konektor di GIS. Umumnya dilakukan dengan cara menginjek HV part dengan setting arus DC sebesar 100 ampere di mana akses dilakukan melalui terminal earthing switch. Hasil pengujian akan menunjukkan kualitas kontak dari pemasangan atau penyambungan konduktor GIS di lapangan. Untuk GIS tipe 3 fase encapsulated, kita juga dapat memverifikasi bahwa fase-fase tersebut sudah terhubung secara benar. Artinya, fase R akan terhubung ke fase R, S ke S, dan T ke T, tidak crossing. Karena di dalam GIS 3 fase, itu dalam satu kapsul, itu agak sulit untuk melihat perbedaannya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita melakukan pengujian tahanan kontak. Jadi ini contoh kontak resistan pengukurannya antara high speed earthing switch bait di EWT02 Q38 dari sini menuju kepada HSES EWQ01 via busbar 1. Jadi yang diperiksa itu adalah seluruh komponen ini. Biasanya ini bagian-bagian busbar tadi yang dikopling itu adalah sebelah sini. Jadi kita untuk mengkonfirmasi konduktivitas antara
konduktor-konduktor yang ada di sirkuit ini, di rangkaian ini. Lalu kita akan berlanjut kepada uji keserempakan dan timing CB. Jadi pengujian ini bertujuan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan oleh CB untuk operasi close maupun open secara serempak untuk ketiga fasa. Standar pengukurannya dalam satuan milisecond, dan apabila terjadi perbedaan timing antar fasa di luar batas standar pabrikan, maka akan dilakukan beberapa setting agar keserempakan fasa dapat normal kembali. Ini adalah contoh pengujian keserempakan dan timing CB. Lalu kita akan memasuki pengujian yang berhubungan dengan low voltage part, yaitu pengujian yang berhubungan dengan LCC atau Local Control Cubicle. LCC ini adalah merupakan interface antara peralatan GIS dengan panel kontrol ataupun panel proteksi. Selanjutnya adalah pengecekan continuity dan terminasi wiring dari LCC ke GIS, dan harus dipastikan bahwa seluruh wiring sudah terkoneksi dengan benar dan sesuai dengan skematik diagram, terminal block diagram, dan lain-lain, sehingga ketika LCC dinyalakan tidak terjadi masalah. Setelah pengecekan wiring, kita dapat melakukan pengecekan dan pengukuran power supply ke LCC, baik supply AC maupun DC, dan masing-masing sudah terdistribusi secara benar dan sesuai dengan masing-masing daripada fungsi masing-masing. Setelah semua terkonfirmasi dengan benar, maka MCB dapat di-on-kan, dan dengan demikian LCC itu dapat dikatakan sudah energized. Setelah LCC energized, kita dapat melakukan pengecekan fungsional pengoperasian CB dari LCC, yaitu operasi secara elektrikal, meliputi cek operasi motor untuk spring charging, ya, cek operasi CB dari control switch termasuk indikator posisi CB, cek operasi trip CB melalui trip coil 1, trip coil 2, cek anti-pumping, yaitu pengecekan anti-pumping relay yang bertugas untuk menghentikan atau memutus tegangan ke closing coil agar tidak terjadi pumping, closing, dan tripping secara berulang-ulang. Ya. Lalu cek phase discrepancy, yaitu pengecekan fungsi relay yang berfungsi untuk memastikan bahwa CB beroperasi secara bersamaan untuk masing-masing fase, baik close maupun trip. Lalu pengecekan double action prevention, yaitu pencegahan pengoperasian secara berbarengan dua atau lebih peralatan GIS. Artinya, di dalam 1B tidak boleh ada equipment lain yang beroperasi ketika salah satu equipment sedang beroperasi. Ini harus kita cek. Lalu cek blocking CB, ya, yaitu CB harus tidak bisa dioperasikan ketika tekanan SF6 itu minimum atau second stage. Dan spring di mekanisme itu tidak bertenaga atau tidak charge. Lalu kita juga harus mengecek interface ke panel proteksi maupun kontrol panel untuk pengoperasian CB dari remote. Berlanjut kepada proses pengecekan fungsional daripada DS, ES maupun HES, high speed earthing switch. Cek operasi motor, lalu cek control blocking, contohnya misalnya posisi intermediate, maupun ketika MCB di LCC di off-kan, peralatan GIS yang bersangkutan tidak dapat kita operasikan melalui LCC. Kemudian cek operation time, ya, yaitu pengecekan setting waktu yang dibutuhkan oleh peralatan untuk melakukan proses operasi close ataupun open secara penuh. Lalu cek posisi intermediate, yaitu posisi peralatan DS maupun ES tidak dalam posisi yang sempurna antara close ataupun open. Sering juga disebut sebagai middle position. Lalu berlanjut kepada cek fungsi indikasi alarm di alarm unit di LCC. Jadi ada gas supervisi, ada gas monitoring supervisi atau plug monitoring, ada spring discharge, AC supply failure, dan lain-lain. Lalu kita berlanjut kepada CT test dan VT test, baik polarity, rasio, magnetisasi, Megger, dan lain-lain. Jadi biasanya ini akan dilakukan oleh tim proteksi, ya, tim proteksi yang akan melakukan ini,
Sehingga kita tidak akan bahas secara detail di sini. Jadi mungkin dalam kesempatan webinar yang akan datang, kita bisa diskusikan tentang hal ini secara lebih mendalam, mungkin melalui materi proteksi GIS. Ya, ini VT test. Lalu ini adalah bagian terakhir dari slide saya. Yang terakhir ini adalah pengecekan interlocking lewat LCC. Jadi sebenarnya di balik konsep pengecekan ini ada sebuah tujuan utama, yaitu untuk mencegah proses switching yang berbahaya ketika peralatan GIS ini nantinya dioperasikan. Jadi interlock ini berfungsi sebagai proteksi daripada blackout maupun flashover yang bisa berakibat fatal terhadap peralatan maupun operator. Cost atau biaya yang diakibatkannya juga akan sangat besar dan merugikan. Fungsi-fungsi interlocking dapat dilakukan secara elektrikal maupun mekanikal. Jadi gambaran yang saya tunjukkan di sini adalah proses interlocking secara mekanikal. Jadi ketika DS ini close, ini akan menarik, ini akan tertarik, sehingga tidak bisa mengoperasikan high speed earthing switch. Demikian pula sebaliknya. Beberapa prinsip dasar interlock yang penting di GIS, yaitu CB tidak dapat dioperasikan ya, apabila diskonektor di dekatnya dalam posisi intermediate. Jadi CB ini tidak bisa dioperasikan ketika DS di sini ya dalam posisi tidak close atau tidak open atau middle position atau intermediate. Kemudian DS tidak dapat dioperasikan secara berbeban, sehingga CB maupun ES di dekatnya harus dalam keadaan off. Jadi DS ini ya, DS di sini itu tidak bisa beroperasi ketika ini close. Jadi ini harus terakhir close di dalam B ini. Itu kira-kira contohnya. Lalu untuk mengoperasikan earthing switch, seluruh DS di dekatnya harus dalam posisi off. Jadi untuk menggerakkan ES yang ada di sini, seluruh DS-nya itu ya, dalam hal ini DS ini, itu harus dalam posisi open. Kalau di sini close, tidak akan mempengaruhi earthing switch yang ada di sini. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari slide atau presentasi saya hari ini adalah on-site test dibutuhkan dalam proses pemasangan GIS di lapangan untuk memastikan kesiapannya sebelum di-energize. Lalu sebelum melakukan pengujian GIS, perlu dilakukan cek dan verifikasi kondisi GIS. Seluruh peralatan uji maupun handling gas SF6 harus memenuhi regulasi di mana emisi gas SF6 ke udara bebas harus dihindari. Seluruh tahapan commissioning GIS sama pentingnya untuk memastikan kesiapan operasional GIS secara berbeban. Demikian beberapa tahapan commissioning GIS yang dapat kami share di siang menjelang sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di dalam memahami proses instalasi, commissioning, dan testing gas insulated switchgear. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan bersamaan dengan ini, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Parlin. Wah, penjelasan yang sangat detail dan lengkap, cukup panjang. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan membagikan materi hari ini. Kita akan membagikan melalui email. Bapak Ibu Saudara bisa mengisi form evaluasi atau form feedback yang akan disampaikan di chat room. Mengisi di situ termasuk mengkonfirmasi nama yang akan tercetak di electronic certificate bagi yang berminat untuk mendapatkan e-certificate, kami akan kirimkan bersama dengan materinya. Sebelum kita masuk ke pembicara ketiga, before we give the time to Mr. Marcus Mitch for the third speaker, saya ingin mengundang kita semua untuk menyalakan video supaya siang-siang tidak ngantuk. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Zaman sekarang, zaman milenial, zaman Zoom, tidak lupa dan wajib hukumnya untuk melakukan foto bersama. Sebelum semuanya ngantuk, masih segar, masih ganteng-ganteng dan cantik-cantik, silakan dihidupkan videonya. Jika tidak keberatan, Bapak Ibu Saudara bisa menghidupkan video masing-masing. Kami akan melakukan pemotretan atau foto secara digital.
Siap-siap semuanya, mukanya dirapikan, rambutnya ditata. Saya akan hitung, tim media kita akan menyiapkan fotonya. 1, 2, 3, senyum yang terbaik. Ya, masih lagi slide berikutnya. Senyum dulu, tahan, giginya jangan sampai kering. Mantap. Yang ganteng-ganteng, yang headsetnya bagus, silakan ditunjukkan. Boleh pamer sedikit. Oke, masih ada beberapa lagi. Mau lanjut lagi? Ya, senyum. Tahan dulu semua. Nanti kita juga akan posting foto-foto ini di sosial media dari PT High Vol Technology. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya di sana, bisa juga di repost dan juga di komen. Oke, tiba saatnya kita sampai dengan pembicara ketiga. So this is the time for us to hear the presentation from our special guest far away from Switzerland, Mr. Markus Mitsch. Time is yours to start the presentation.